masih sejak awal dari masih judul saya udah ngerasa wah ini sesuatu banget nih gitu. Terus selama prosesnya juga makin berkembang ternyata ceritanya makin bikin saya excited gitu untuk bikin sesuatu yang beda lagi gitu kan. Terus bikin adegannya sama-sama memandikan jenazah dari awal sampai akhir, tapi eskalasi yang dibikin berbeda-beda gitu. Menarik ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat sore teman-teman media. Makasih sudah datang dan mendukung film kami. Juga gimana ya Mas, energi yang aku kasih tidak akan bisa full tanpa dukungan Ibu Syalu, terus juga Kak Ica, Kak Jody, dan Pak Tony, Mbak Hadra, Mbak Lele, dan semua cast Elis yang ada di Indonesia gitu, yang nggak pelit ilmu dan support apapun yang ada di lokasi, ngebantu aku walaupun udah selesai syuting, mereka tetap stay dan ngebantu buat ngasih energi itu. Pertama itu. Kedua, makasih buat Mbak Hadra karena aku udah dikasih kebebasan untuk mengeksplor si karakter Lela ini. Lalu juga terima kasih banget untuk produksinya karena menurutku ini perfect banget. Aku dikasih pedalaman karakter yang cukup lama dan itu yang paling ngebantu aku untuk bisa ngedalamin peran ini sebagai Lela. Dan didatangkan juga seorang pemandi jenazah yang memang sudah 40 tahun memandikan jenazah. Jadi gak ada excuse untuk aku nggak mengasih yang terbaik di sini. Yes, itu dia Agni nih. Tepuk tangan untuk Agni ini dong. Kalau build chemistry dengan cast yang lain gimana ini prosesnya sama Ibu Indonesia, Amara dan juga yang lain sama Mbak Jenar, silakan. Ini pertama kalinya aku kerja sama Mbak Nola dan juga Ibrahim, sama siapa lagi ya, Amara juga gitu. Tapi rasanya kayak udah kenal lama gitu dan kayak semua tuh dimudahkan gitu loh, kayak dari segi bondingnya, terus jadwalnya juga semuanya nemu. Biasa kan susah tuh nyari jadwal bareng untuk kumpul bareng. Ini tuh enggak, dan semuanya tuh ngayomin dan berasa banget sih di mereka semua tuh kayak into project ini dan energinya tuh nyampe ke aku. Jadi kayak terima kasih teman-teman. Apakah itu jadi salah satu pesan yang ingin disampaikan dari film ini? Terima kasih. Terima kasih, Vicky. Silakan, Mbak Hadra. Ya, itu emang menjadi salah satu pesan yang mau kita sampaikan kan, bahwa terkadang banyak orang menerima berita tapi bukan yang sebenarnya gitu, menduga-duga sehingga banyak banget judgmental gitu yang akhirnya korbannya sendiri juga menerima hukuman sosialnya tuh mungkin bukan atas kesalahan dia aja gitu, bahkan mungkin karena kesalahan keluarganya atau siapa gitu. Itu memang menjadi salah satu isu sosial yang pengen kita sampaikan di film ini gitu. Oke. Mas Andi, makasih pertanyaannya. Yang bisa aku dapat itu aku bisa merasakan bagaimana ada di status orang pemandi jenazah, bukan tugas yang mudah gitu, tapi juga mulia karena yang dihadapin setiap hari kematian gitu. Dan setelah syuting ini aku benar-benar ngerasain merasakan bagaimana dekatnya dan menghadapi kematian gitu. Dan rasanya nggak enak banget ya jadi pemandi jenazah gitu, terus dan sampai akhirnya jadi jenazah juga gitu. Rasanya tuh dipocongin dan masuk ke liang kubur tuh nggak enak banget. Aku pikir itu cuman ngeset gitu, ternyata itu di kuburan asli dan rasanya nggak enak banget, anxious banget, dan kayak balik lagi diingetin di dunia ini kita cuma numpang, makanya sebaik-baiknya pengingat adalah kematian gitu. Amin, terima kasih. Selanjutnya Mbak Jenar, silakan. Masih perlu dijawab ya? Udah dijawab. Ya, sebetulnya saya memang sebagai manusia gitu ya, pertanyaan yang terus-menerus datang kepada saya adalah selalu tentang kelahiran dan kematian. Kenapa kita harus dilahirkan? Kenapa kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan? Kita mau dilahirkan atau enggak? Dan kenapa kita dilahirkan untuk mati gitu kan?
sebetulnya gitu. Kita sudah mendapatkan, ketika kita lahir kita sudah mendapatkan hukuman mati tanpa tahu kapan eksekusi itu akan dilakukan dan dengan cara apa. Nah, sebagai pemandi jenazah, saya rasa ia adalah satu-satunya yang bisa melihat, yang bisa menjadi saksi sebelum segala sesuatu yang unknown ini terjadi gitu ya, ketika memang benar-benar jiwa sudah keluar. Karena ternyata kemarin dikasih tahu juga dari pemandi jenazah, pemandi jenazah tidak boleh memberitahukan apa yang dia alami, yang dia lihat kepada sembarang orang gitu. Mungkin hanya kepada keluarganya itu juga tertentu. Jadi dia harus keep pada dirinya sendiri. Nah itulah sih sebetulnya yang kena mental nggak sih sebetulnya ya, kalau harus terus-menerus melihat segala macam kejadian-kejadian yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin juga ada yang menyenangkan, terus lalu ada yang nggak menyenangkan. Ya dibutuhkan mental yang luar biasa. Yang jelas kalau untuk saya tidak menjawab tentang misteri kematian itu, tapi menjawab saya tidak akan pernah mau menjadi pemandi jenazah.